Pernah nggak sih kamu merasa otak kamu itu rasanya lemot, susah mikir, atau konsentrasi buyar, bahkan mikir hal-hal yang sederhana aja tuh kamu bingung? Sebenarnya otak itu kayak otot, jadi semakin jarang digunakan dengan benar akan membuat kita males mikir dan kekuatannya akan berkurang. Bahkan ada orang yang baru sadar setelah membuat keputusan yang keliru. Tapi tenang, kabar baiknya otak bisa menciptakan jalur saraf baru hanya dengan stimulasi yang sederhana. Artinya, fungsi otak itu bisa diperbaiki dan ditingkatkan. Cukup dengan melakukan rutinitas yang ringan, yang konsisten. Kamu itu bisa meningkatkan fungsi otak agar lebih fokus, lebih tajam, dan cepat dalam berpikir. Jadi kamu tidak perlu meditasi selama 3 jam atau mengikuti workshop mahal-mahal untuk mulai latihan otak. Cukup melakukan latihan rutin, kamu itu bisa meningkatkan fungsi otak dengan cepat. Lalu apa saja sih latihan-latihan ringan yang bisa melatih atau mengoptimalkan fungsi otak agar tidak lemot? Dalam video ini saya sudah merangkum 5 cara latihan ringan yang bisa kamu lakukan untuk meningkatkan fungsi otak. Apa saja? Simak video ini sampai selesai. Yang pertama, coba melakukan sesuatu dengan tangan non-dominan. Latihan ini sering disebut juga neurobik. Neurobik adalah latihan otak yang dirancang untuk menstimulasi sel otak baru dan meningkatkan koneksi antar sel saraf melalui aktivitas yang tidak biasa atau berbeda dari rutinitas harian. Tujuan dari latihan ini adalah untuk meningkatkan daya ingat dan konsentrasi, membuat otak lebih tanggap, lebih fleksibel, dan kreatif. Latihan ini juga bisa untuk mencegah penurunan fungsi otak akibat usia atau stres. Contoh latihan neurobik itu menyikat gigi dengan tangan kiri. Kalau kamu biasa menggunakan tangan kanan, gunakan tangan kiri. Tapi kalau kamu kidal, kamu berarti menggunakan tangan kanan. Atau mengenali benda dengan sentuhan. Atau kamu juga bisa melatih dengan cara makan dengan mata tertutup, atau kamu berbicara dengan memegang benda-benda yang unik. Latihan ini akan memicu jalur saraf baru di otak karena kamu memaksa diri untuk keluar dari autopilot. Dan hasilnya, korteks sensori motor pada otak akan bekerja lebih aktif dan koneksi antar bagian otak menjadi lebih tajam. Latihan ini juga bisa membantu meningkatkan perhatian dan mengurangi kebiasaan berpikir pasif. Yang kedua adalah mengubah rute perjalanan harian. Jika kamu biasanya pergi ke kantor, ke sekolah, atau ke pasar, atau ke tempat-tempat lain melalui jalan yang sama tiap hari, coba mengambil rute yang berbeda. Meskipun jalan itu jauh atau kamu tidak terbiasa melewatinya. Tujuan dari latihan ini adalah untuk mengguncang rutinitas otomatis. Ketika kamu mengambil rute jalan yang berbeda, otak tidak lagi autopilot seperti yang kamu lakukan sebelumnya, sehingga otak harus aktif memperhatikan arah, situasi, dan lingkungan yang baru. Latihan ini juga bertujuan untuk merangsang bagian otak yang mengelola orientasi, navigasi, dan pengambilan keputusan. Tujuan lain dari latihan ini adalah untuk meningkatkan daya ingat spasial atau kemampuan otak untuk mengenali arah dan lokasi. Latihan ini juga bisa membantu membangun jalur saraf baru karena otak harus beradaptasi dengan informasi visual dan situasi yang tidak dikenali. Contoh praktisnya seperti ini. Kalau kamu biasanya lewat jalan A, entah itu mau ke kantor, ke sekolah, ke pasar, atau ke tempat lainnya, coba kamu lewat jalan B, jalan alternatif atau jalan lain.
meskipun jalan itu lebih sulit atau lebih susah. Atau kamu biasanya naik motor saat pergi ke sekolah atau ke kantor, coba sesekali kamu naik kendaraan umum atau jalan kaki kalau tempat yang kamu tuju itu dekat. Kenapa ini bermanfaat? Otak itu sangat suka dengan kenyamanan dan kebiasaan. Jadi dengan mengubah kebiasaan atau rutinitas, otak akan dipaksa untuk menghadapi hal-hal yang baru. Cara ini cukup sederhana tapi efektif untuk membuat otak berolahraga tanpa perlu waktu yang ekstra. Yang ketiga adalah membaca dengan suara yang keras selama 5 menit. Latihan ini bisa membuat otak bekerja menyelaraskan input visual, pendengaran, dan artikulasi. Efeknya kamu bisa lebih peka terhadap makna kata, struktur kalimat, dan bisa berpikir lebih jernih saat berbicara. Latihan yang keempat itu adalah bermain analogi setiap hari. Analogi adalah cara menjelaskan atau memahami sesuatu dengan membandingkannya dengan hal lain yang mirip dari segi sifat, fungsi, ataupun bentuk. Contoh analogi itu seperti ini. Hidup itu seperti roda, kadang di bawah, kadang di atas. Atau contoh lain, apa kesamaan kopi dan diskusi? Artinya keduanya bisa pahit, tapi bisa juga bikin melek. Nah, itu contoh analogi. Kamu bisa cari kata-kata analogi lain untuk latihan. Tujuan dari latihan ini adalah untuk melatih otak agar bisa berpikir lateral atau berpikir di luar kebiasaan, meningkatkan koneksi antar ide yang tak biasa, membuat kamu lebih peka, imajinatif, dan reflektif. Latihan ini juga bagus untuk kamu yang suka public speaking, storytelling, atau menulis. Yang kelima adalah gunakan teknik Loki untuk mengingat daftar. Teknik Loki ini adalah metode mengingat yang sangat kuat. Teknik ini digunakan sejak zaman Yunani kuno, terutama oleh para orator dan para penghafal profesional. Teknik ini juga dikenal sebagai memory palace atau istana ingatan. Teknik ini bisa didefinisikan sebagai cara mengingat dengan menghubungkan informasi yang ingin diingat ke lokasi fisik yang sudah familiar, misalnya rumah atau jalan, sekolah, atau ruangan tertentu. Karena kata Loki ini sendiri berasal dari bahasa Latin yang artinya tempat. Tujuan dari penggunaan metode Loki ini adalah membuat ingatan lebih kuat dengan bantuan visualisasi ruang dan benda nyata, bukan hanya sekedar menghafal teks abstrak. Langkah-langkah untuk menggunakan teknik Loki ini adalah: yang pertama, pilih tempat yang familiar, misalnya rumah kamu, atau kos-kosan, kantor, sekolahan, atau bisa juga dengan kamar kamu sendiri. Yang kedua adalah tentukan rute yang teratur. Bayangkan kamu berjalan masuk ke rumahmu. Kamu tentunya akan melewati ruangan demi ruangan secara urut. Ini contoh urutan saat kamu masuk ke rumah. Pertama adalah pintu depan, ruang tamu, dapur, kamar mandi, dan kamar tidur. Kemudian daftar urutan ruangan yang sudah disusun tadi, ubahlah menjadi gambar visual yang unik. Semakin aneh atau semakin lucu, bahkan semakin dramatis, akan semakin mudah untuk diingat. Kemudian letakkan item-item yang ingin diingat di lokasi sepanjang rute. Letakkan secara berurutan dan bayangkan dengan kuat. Supaya kamu lebih paham langkah-langkah tadi, kita terapkan saja pada contoh berikut ini. Contohnya begini, misalkan kita akan mengingat daftar belanja. Daftar belanja ini berupa pisang, telur, sabun, pasta gigi, dan minyak goreng. Kemudian terapkan teknik Loki ini pada gambaran saat kita masuk ke rumah. Saat kamu berada di depan pintu utama, bayangkan di sana ada sebuah pisang raksasa yang sedang mengetuk pintu. Setelah melewati pintu, kamu masuk ke
ruang tamu, dan di sana bayangkan ada sofa dipenuhi telur yang hampir pecah. Selanjutnya ke dapur, di sana kamu bayangkan ada keran mengeluarkan busa sabun bukan air. Selanjutnya ke dapur, di sana kamu bayangkan ada keran mengeluarkan busa sabun bukan air. Kemudian lanjut ke kamar tidur, dan di sana kamu bayangkan ada bantal guling berubah menjadi pasta gigi besar yang kamu peluk. Terakhir ke kamar mandi, dan bayangkan di sana itu ada lantai licin karena ada tumpahan minyak goreng. Saat kamu ingin mengingat kembali, cukup bayangkan berjalan melewati rute tadi, dan kamu otomatis akan melihat item atau daftar belanja yang kamu susun tadi. Jadi itulah teknik Loki, cara klasik tapi luar biasa efektif untuk membantu kita mengingat berbagai hal hanya dengan memanfaatkan imajinasi ruang yang familiar. Nah, itulah 5 cara sederhana untuk meningkatkan fungsi otak kamu agar otak kamu itu bisa lebih maksimal. Ingat, otak itu kayak otot, kalau jarang dipakai dia akan melemah, tapi kalau dilatih secara konsisten hasilnya bisa luar biasa. Jadi jangan tunggu lemot dulu ya baru bertindak. Latihan dari sekarang. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, klik tombol like dan share ke teman atau orang terdekat kamu. Dan untuk kamu yang belum subscribe, yuk tekan tombol subscribe-nya sekarang supaya kamu gak ketinggalan video menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap aktif, tetap positif, dan terus latih otak kamu.